Pemirsa, pada edisi kali ini yaitu belajar aksara Sunda dengan huruf yang kelima ya pemirsa, huruf kelima daripada aksara Sunda yaitu huruf E ya, bunyi E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, coba perhatikan, ini adalah huruf yang aksara Sunda yang kelima, yaitu huruf aksara Sunda E ya, begini pemirsa bentuknya. Ini dari atas ya, sini ya. Nah, kalau ini huruf vokal A ya, huruf vokal A yang pertama. Ini kalau huruf vokal E ini ada dari tengah sini, ada yang garis ke sini ya pemirsa. Nah, ini adalah huruf aksara Sunda yang kelima, yaitu huruf E ya pemirsa. Huruf E. E nya E curak ya pemirsa. Jadi E dibilangnya ya. Ini E pemirsa. Ini E ya. E. Contoh katanya misalnya Esa ya pemirsa. Contoh katanya Sa ya. E curak ya pemirsa. Sa misalnya kan Esa. Jadi penulisan Esa seperti ini pemirsa. Perhatikan aksara Sundanya ya. Nah ini E, ini aksara Sunda Sa pemirsa. Nah jadi aksara Sunda Sa, Esa seperti ini ya, Esa ya. Kemudian misalnya ini E ya, ini huruf aksara Sunda yang kelima itu vokal E ya, E. Misalnya ini yang tahu pemirsa ini huruf apa, ini huruf K ya, jadi dibacanya E. Jangan lupa ya, kalau di bahasa Sunda ada E curek ya, E. Ini K ya, jadi Eka, bukan Esa, bukan Eka ya. Kalau E itu ada ya, makanya begini ya bentuknya kalau E biasa ya. Nah ini vokal E pemirsa, ini vokal E ya, tanpa ada curek. Contohnya ya itulah emak itu ya, emak ya. Ini E, ini emak ya, ini emak ya, emak kan? Emak ya, emak. Contoh lagi apa, elang ya, ada elang ada elang ya, pokoknya E ya, emak. Jadi bentuknya perbedaannya ini huruf yang kelima adalah ini pemirsa, E. Kalau E ini begini ya, misalnya. Nah ini satu lagi misalnya, ini dalam E ya, ini huruf yang kelima E, nih E ya, ini E ya, Esi misalnya, Esi. Ini huruf Sa ya, kita beri tanda ini Esa ya, Esa. Kalau Esi tanda di atasnya ada penghulu ya. Nah jadi ini bukan Sa tapi Si ya pemirsa, Esi ya. Nah kalau Esi bukan Esi ya, tapi E ya, jadi E itu ini E, ini E, emak misalnya. Esi itu begini pemirsa, sama seperti huruf E atau huruf A ya, cuman di atas ada tanda seperti ini ya. Nah ini untuk vokal
di Sunda itu ya, contoh kata misalnya tadi itu ya, kalau ini esi, kalau ini bisa jadi dibaca ini ya, ya, sama u dibacanya ya. Ini huruf sa ya. Nah, kita beri tanda di sini penghulu ya, dari sa tanda penghulu, jadi dibacanya bukan sa tapi si. Nah ini si ya, bahasa Sunda si, kalau bahasa Indonesianya isi ya, si ya. Kan di Sunda itu ada bahasa eleh. Nah nya gini ya. Contoh lagi misalnya ada singkong itu sampe ya, jadi bukan sampe, bukan ya, sampai bukan ya. Kalau sampai itu jadi nyampe katanya ya. Kalau sampe pakai ini itu makanan singkong ya. Kalau sampai berbeda lagi ya. Nah jadi begitulah, harus lebih mengenal lagi ya dengan ejaan huruf-huruf dalam aksara Sunda. Jadi sekali lagi, ini adalah bentuk aksara Sunda yang kelima, yaitu huruf vokal ya. Huruf vokal dalam bahasa Sunda itu ada 7 ya pemirsa. Kalau bahasa Indonesia itu umumnya ada 5, a, i, u, e, o ya. Kalau bahasa Sunda bertambah vokalnya menjadi dan ya. Itu ma ya, mas ya, itu ya. Kalau usi ya, urad misalnya. Ya itulah dulu pemirsa, semoga bermanfaat.